Baiklah, perkenalkan, nama saya Kevin Abasanenggolan dengan NIM 200306080 dari kelas Peternakan B. Ingin menjawab soal dari mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Ternak dengan dosen pengampu itu Ibu Tati Widianasari, SPT MP. Untuk soal yang pertama itu adalah gambarkan dan sebutkan nama organ dari sistem Dysgestoria kelinci dan jelaskan fungsinya masing-masing. Nah, kurang lebih seperti inilah contoh dari sistem Dysgestoria atau sistem pencernaan pada kelinci. Nah, kita masuk bagian pertama itu makanan bakalan masuk dari yang namanya mulut atau cava moris. Dalam sini akan dicerna lagi, selanjutnya itu menuju ke esofagus. Nah, pada bagian ini disebut dengan esofagus. Bagian esofagus. Nah, setelah makanan dicerna melalui masuk dari cava moris menuju esofagus, makanan akan diserap untuk pertama kalinya itu pada bagian lambung. Nah, setelah dari lambung akan masuk lagi untuk dicerna kedua kalinya itu di pankreas. Setelah dari lambung, makanan akan lanjut ke pankreas. Nah, pada pankreas ini akan terjadi pencernaan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh si kelinci tersebut. Nah, setelah itu sisa-sisa makanan yang setelah dari pankreas yang sudah dicerna dari lambung dan pankreas itu akan dicerna lagi ke daerah ini usus halus namanya. Nah, bagian ini kita bisa nyebutnya dengan usus halus. Setelah usus halus, nah di sini akan terjadi lagi, akan dilanjutkan lagi ke arah di sini bisa kita sebut dengan namanya fungsional sekum. Nah, dan di sini juga ada bagian yang namanya itu kolon. Nah, pada bagian kolon ini, nih sekitaran sini, ini makanan itu akan dibusukkan. Sisa-sisa makanan itu akan dibusukkan dan itu akan dikeluarkan pada bagian ujung sini. Pada bagian ujung sini itu akan dikeluarkan zat-zat sisa makanan yang sudah dibusukkan di bagian kolon tadi, itu akan keluar dari anus. Untuk soal nomor D itu adalah gambarkan bentuk dari permukaan rumen, retikulum, omasum dan abomasum dan jelaskan fungsinya masing-masing. Nah, ini saya sudah menyiapkan gambar itu retikulum. Untuk gambarnya itu seperti ini. Dan ada gambar selanjutnya itu gambar omasum. Baiklah, setelah gambar retikulum dan omasum, saya juga sudah menyiapkan gambar yang namanya abomasum dan rumen. Selanjutnya kita masuk soal yang ketiga, yaitu gambarkan dan jelaskan nama 5 jenis tulang vertebrae yang menyusun bagian kolumna vertebralis pada unggas. Nah, saya sudah menyiapkan gambarnya juga. Itu pertama ada namanya cervical vertebrae, yaitu pada bagian lehernya, menyambung lehernya. Yang selanjutnya itu ada namanya humerus. Bagian sini.
Dan selanjutnya itu ada pada bagian caudal vertebrata, pada bagian ujung. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan soal, yaitu menjelaskan tentang apa itu kopropagi dan mengapa itu bisa terjadi. Nah, kita cari tahu dulu tentang apa itu kopropagi. Kopropagi itu adalah di mana hewan itu kembali memakan fesesnya atau kotorannya untuk mengambil nutrisi tertentu yang kurang bagi tubuhnya. Kita ambil contoh itu kelinci. Nah, kelinci ini juga mengalami peristiwa kopropagi. Dalam proses pencernaan, kelinci itu mengeluarkan dua jenis feses, yakni feses normal yang biasa ditemukan di bawah sangkarnya dan feses yang berbentuk lebih kecil dan lebih lembek serta menggumpal. Nah, kelinci akan melakukan suatu proses recycling atau mendaur ulang seperti itu yang untuk kotorannya itu, yaitu feses yang lebih lembek itu untuk dimakan kembali dan dipakai sebagai sumber nutrien tertentu. Nah, kelinci memakan kembali fesesnya biasanya dilakukan pada malam hari. Nah, di mana feses masih dalam keadaan lembek, feses tersebut mengandung banyak nutrien yang diperlukan oleh kelinci, yaitu protein atau asam amino dan kelompok vitamin B. Jadi dalam memenuhi asam amino serta vitamin B kompleks, kelinci melakukan kopropagi seperti itu. Baiklah, sekian hasil jawaban saya dari mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Ternak dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidianasari SPTMP. Akhir kata, jika ada salah penyampaian saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih.